Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ali Imran ayat 14. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah wal qanatiril munqatarah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul adzim. Ini kok tidak ada tipnya. Pengajian yang lalu kita sudah bicara dengan topik yaitu surat At-Taghabun ayat 3 dan surat At-Tin ayat 4 yang pokoknya manusia diberi perangkat yang terbaik yaitu perangkat rohani yang sudah kita sebutkan ada minimal 10 macam. Kita ulang dulu 10 itu: 1 syahwat, 2 akal, 3 emosi, 4 spiritual, 5 iradah ikhtiyariyah, 6 qalbun, 7 fuadun, 8 yaitu sod'un,
kolbun, fuad, sodrun, semua sering diberi makna hati. Yang ke-9 dan yang ke-10 yaitu lamatul malak walamatus syaiton. Nah, kita akan bicarakan 10 itu satu persatu. Ayat Ali Imran 14 ini kita jadikan topik yang pertama, yaitu yang menyangkut yang namanya syahwat. Kita sudah sering dan mungkin sudah banyak hafal surat An-Nisa 14 ini, namun mari kita maknai. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan cinta suka kepada syahwat. Nanti kita akan jelaskan apa syahwat itu. Syahwat minimal diartikan yaitu keinginan. Keinginan yang bersumber kepada dorongan hawa. Nanti kita akan bicarakan. Hawa adalah kecenderungan jiwa. Itu juga disebut dengan wan najmi idza hawa. Hawa mempunyai makna banyak. Ada yang di sini wan najmi idza hawa. Hawa itu jatuh dari atas ke bawah. Tapi hawa yang dalam Al-Quran surat Az-Za'an Nazi'at itu fa'amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsanil hawa. Siapa orang yang takut kepada makom Allah, kedudukan Allah, dan wanaha menahan diri, an-nafsa diri atau jiwa, anil hawa dari kecenderungan. Nah, kita bicara hubbus syahawat itu memang bersumber dari hawa itu. Hawa melahirkan kecintaan yang namanya syahwat. Syahwat dalam kamus-kamus Arab Indonesia diterjemahkan keinginan. Jadi manusia itu dihiasi dengan keinginan. Bahasa psikologi sering diungkap dengan namanya, istilahnya insting atau dorongan. Insting atau dorongan. Kalau Fuad Hasan memberi istilah naluri, tapi itu semuanya berbeda, tapi memang ada kesamaannya. Nah, syahwat itu dorongan jiwa yang condong kepada hal-hal yang tidak benar. Kalau kita ungkap dengan ayatnya, nanti boleh dicatat ya. Surat An-Nisa ayat 27. Kalau yang sangat penting-penting, saya memang ingin menyebutkan nomor ayatnya untuk bisa dicari. Surat An-Nisa ayat 27, Allah itu berfirman, yuridullahu an yatuba alaihim. Tuhan itu menghendaki untuk menerima taubat kalian mereka semua orang-orang yang bertobat. Wa yuridul ladzina taba'us syahawat. Lah ini ada kata-kata dengan syahwat.
Syahwat jamak dari syahwat. Orang-orang yang mengikuti syahwat itu berkeinginan yuridu antamila mailan azima. Kalau syahwat yang dimiliki orang itu mendorong antamila, agar orang selalu cenderung antamila, agar orang selalu cenderung mailan azima, kecenderungan yang sangat jauh, yaitu kecenderungan di luar kebenaran. Jadi syahwat itu intinya dorongan, kecenderungan jiwa, tapi cenderungnya itu antamila mailan azima, cenderung kepada ketidakbenaran yang amat jauh. Itu kata-kata syahwat tadi. Memang kalau kita kaji-kaji di dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran itu memang kaya. Satu ketika dorongan insting itu kadang disebut dengan syahwat tadi itu. Jamaknya syahwat, jamaknya. Yang kedua hawa, tadi sudah surat An-Nazi'at ayat 9. Hawa fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada makom kedudukan Allah pasti mampu menahan dorongan hawa. Hawa yaitu kecenderungan juga maknanya. Al-mailu, mailun nafsi ila syahwah, menika artinya syahwat, kecenderungan kepada syahwat, kecenderungan kepada keinginan-keinginan yang masih kasar, belum dicampuri dengan ayat-ayat Al-Quran. Memang kecenderungan atau naluri syahwat itu sangat-sangat vital, sangat-sangat mendasar, bahwa hidup ini Tuhan Allah baik kepada manusia maupun binatang diberi apa yang namanya naluri. Naluri yaitu minimal dorongan untuk hidup, makan, minum, terhindar dari bahaya, itu untuk hidup. Nah, orang memang diberi naluri dorongan untuk tetap hidup. Kewan juga ingin tetap hidup, tapi beda. Hidupnya binatang, bahasa Fuad Hasan diungkap dengan to life. To life bahasa Inggris nggih ya. Ngatene dadi ngene niku nggih. To life untuk hidup, sekedar hidup. Makan untuk hidup. Setelah hidup nanti akhirnya juga mati. Tapi manusia bukan sekedar untuk to live, tapi to exist. Nah, exist itu nampak. Apa yang nampak? Yang nampak yaitu apa yang menjadi pilihannya. Manusia diberi yang nanti akan kita bicara juga lebih lanjut, namanya iradah ikhtiyariyah,
kemauan dengan pilihan. Setiap manusia diberi keinginan dan memilih. Ada yang senang kepada yang enak-enak saja, tapi nek meng enak tok bisa celaka lu ya. Nah, itu. Jadi ada orang yang hanya ingin enak, tapi ada orang yang memang enaknya itu berdasarkan Al-Quran, sehingga tetap eksis. Makan menjadi sehat, sehatnya bermanfaat. Kulu wasrobu halalan thayyiban. Ning orang juga bisa milih rasa gula sing halal pokoknya mangan. Nah itu banyak juga. Nah itu tidak to eksis, sebab memilihnya hanya yang membahayakan untuk tidak nampak apa hakikatnya pilihan manusia. Itu bedanya hidup binatang dengan manusia. To live hanya sekedar hidup, to exist untuk nampak. Apa yang nampak yaitu pilihan yang terbaik. Ada orang memilih kekayaan tapi dengan cara yang halal. Nah itu namanya dia golek duit, cari uang dengan cara yang halal, mendapatkan kekayaan. Nah, itu eksis. Ada orang yang eksisnya mendapatkan jabatan. Jadi caleg yo nganggo duit, yo eksis. Neng marak keciloko gitu mah. Banyak nggih Pak nggih. Nah, jadi to exist beda dengan to live. Kon ndak kedawan. Itulah syahwat yang selalu mendorong manusia untuk mengarah kepada hal-hal yang jauh dari kebenaran. Nah, dalam dunia ilmu saya baca buku tulisan. Judulnya Minhajut Tarbiyah fil Quran. Mentareng Pak nggih. Niku arang-arang wong do duwe buku niku Pak nggih. Tak mimi banget wong nyilih ra entuk ora iso macae kok. Apa itu buku itu? Minhajut Tarbiyah artinya tata cara sistem atau metode pendidikan. Tapi metode pendidikan, minhaj metode, tarbiyah pendidikan fil Quran menurut Al-Quran. Nah, dalam buku ini Muhammad Sadid namanya, itu sebenarnya seorang ahli profesor di Mesir sana. Karangannya juga banyak, tapi saya hanya punya satu itu ya. Muhammad Sadid itu mengambil sikap dengan ayat-ayat yang ada bahwa manusia itu diciptakan dengan segala kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakannya manusia itu penuh kelemahan-kelemahan. Nah, menurut Muhammad Sadid dalam bukunya Minhajut Tarbiyah itu, kelemahan pokok itu 3. Satu yaitu murakkabun minasyahawat. Manusia itu tersusun dari jasmani dan syahwat.
manusia diberi syahwat itu merupakan kelemahan. Maka ayat surat Ali Imran ini, manusia itu sangat cinta kepada as-syahawat. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ini kelemahan yang utama. Semua manusia mesti dihinggapi oleh kelemahan syahwat ini, kecuali nanti dididik dengan kuah nanti pendidikannya. Kelemahan yang pertama yaitu tersusun dari yang namanya syahwat. Tadi sudah, dorongan selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kelemahan yang kedua, wa mastawalla minal ghaflah, dikuasai oleh apa yang namanya lalai. Oh, penting banget, lali. Manusia itu dikuasai oleh lupa. Kita mendengar, pulang dilupakan, dah lupa, ya enggak? Tapi Tuhan memberi di samping kita lupa ini, itu kan sebenarnya informasi itu masuk ke dalam jiwa, ke dalam ingatan, diterima di dalam ingatan, lalu tersimpan di dalam ingatan. Itu yang membuat juga Tuhan. Kalau Allah lalu memberikan orang lalu, malah raurep kabeh kelingan, nggih. Nah, kita itu apa yang kita terima, informasi yang kita peroleh, kita terima. Tapi sebentar masuk dalam ingatan, lupa, kita lupakan, wes tinggal. Nah, itu kelemahannya. Tapi juga manfaatnya, lupa itu sangat-sangat besar bagi kehidupan. Yang ketiga kelemahan yaitu aduun mubin. Innas syaiton aduun mubin. Kelemahannya berhadapan dengan syaitan, yang syaitan itu merupakan musuh yang amat jelas. Betapa jelasnya setan sebagai musuh. Nanti kita pada waktunya juga akan bicara tentang setan. Pada waktunya topik baru tentang setan. Tapi sekedar sekarang bahasa Al-Quran, syaiton itu artinya yang terjauh, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Setan itu adalah jin, tapi jin yang engkar, jin yang jahat. Jin itu ada dua macam, jin yang Islam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Muslim juga ada. Itu maka dalam Al-Quran ada namanya surat jin. Ya. Silakan lihat surat jin, itu ada di sana. Mulai ayat pertama bicara tentang jin yang mendengar ngaji, baca Qur'annya Nabi tentang Al-Quran, lalu jin itu sama beriman. Nah, jin yang engkar, yang kafir namanya syaitan. Beda meneh karo iblis engko wae, beda nggih. Wah, nek ngaji akeh banget ngelupange. Oh, kula mengedong setan nggih. Jadi kelemahan yang ketiga yaitu melawan yang namanya syaitan.
begitu setan itu diciptakan oleh Allah, Nabi mengatakan as-syaitonu yajri majrad dam. Setan itu berada di dalam tubuh manusia, berjalan melanglang dengan melalui alirnya darah. Di mana ada darah mengalir, di situ ada setan. Setan bisa di ujung mata, lalu matanya kedep-kedep ngelirik ke kiri. Apa itu? Itu setan. Kidulmu kuwi lho ya. Nah, ngatati lho kowe kae mungsuhmu ya, itu nyetani. Jadi setan itu di mana-mana ada, sangat-sangat licik. Pada waktunya nanti kita bicara setan, tapi yang terang setan itu innas syaiton lakum aduwwum mubin. Nah, kelemahan tiga ini, karena dunia pendidikan Pak nggih. Kelemahan tiga yaitu karena syahwat, karena kealpaan, karena setan yang selalu menggoda dimanapun saja. Bahkan Nabi itu sampai mengatakan semua manusia itu diikuti dengan setan. Sahabat lalu bertanya, apa juga engkau diikuti setan? Iya, aku juga diikuti setan. Tapi setan akhirnya menyatakan Islam. Yang dulunya jahat menyatakan setan itu yang menggoda, mengganggu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengembangkan pribadi manusia, setidak-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan yang tiga itu, syukur bagi bisa menghilangkan, tapi amat sangat sulit, yaitu dengan pendidikan yang namanya tarbiyatul quwwah, pendidikan yang mendidik potensi atau kekuatan. Tapi kata Muhammad Sadid, tapi yang dimaksud potensi kekuatan bukan potensi yang membawa al-batsu, tangkas, okol, kekuatannya roso, itu batsun. Pendidikan itu bukan sekedar orang biar tangkas atau biar orang itu betul-betul mampu mempunyai kekuatan. Tapi kekuatan apa yang dimaksud ini yang penting, yaitu kekuatan kuwatud dobit. Itu rada angel Pak ngel Pak nggih. Kuwatud dobit pertama, mendidik potensi yang namanya dobit. Dobit itu saya lihat dalam kamus yang gampang Arab Indonesia. Satu, memberi makna merapikan, ngapeke lan rapi. Jadi kita dididik untuk rapi, rapi dalam segala hal, rapi dalam pakaian, rapi dalam perilaku dan seterusnya, rapi dalam akhlak. Nah, itu dobit yang pertama, maknanya rapi. Yang kedua, kuat. Rapi dan kuat.
ada rapi ning mudah sekali tergoda. Itu kalau imannya tidak kuat. Nek nyandang ya apik, ning kecampuran nganggo umuk. Nah, umuknya itu rapi ya apik, ning jadi umuknya itu yang merusak. Jadi yang kedua kuat, rapi, kuat. Yang ketiga tepat. Tepat pas, tidak sampai melenceng. Yang keempat cermat. Wah, angel banget Pak nggih. Yang keempat cermat. Yang kelima betul. Tepat tur betul. Tepat ning ora bener ya akeh. Nah, itu pendidikan tarbiyah kuwah, yaitu kuwatud dobit. Dobit tadi maknanya 5. 1 merapikan, 2 kuat, 3 tepat, 4 cermat, 5 betul. Coba nggih. Ngaji niki nek ngerti ra digoteki mengaladene wae nggih. Nah, itu baru pendidikan dobit. Yang kedua al-i'tidal, artinya keseimbangan. I'tidal artinya keseimbangan sampai jejak. Orang salat i'tidal itu ya seimbang jejak. Ora kedungkluan, ora kedengengean, jejaknya. Itu i'tidal. Jadi tarbiyah i'tidal ya pendidikan keseimbangan. Semua apa yang nanti kita bicarakan 10 kekuatan rohani tadi harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah, harus seimbang. Syahwat itu perlu untuk hidup, tapi harus seimbang. Bagaimana menyeimbangkan syahwat dan yang lain-lain? Kata Muhammad Sadid, hatta yasbahas syahwah, sehingga syahwat itu jadilah menjadi tabi'an lima ja'a Al-Quran. Syahwat lalu mau mengikuti kandungan Al-Quran. Wah, itu yang berat banget. Kulu wasrobu, makan dan minumlah. Ning Quran masih menambahi halalan thayyibah. Harus halal, mangan oke, tapi kalau tidak halal merusak. Meskipun jadi anggota DPR ya malah mengkur tinggu gatuk, lihatnya urutan. Iyalah, sekarang banyak Pak DPR itu tidak jadi tidak terpilih, neng stres. Stresnya karena tidak jadi, karena sudah mengeluarkan uang banyak. Wah itu. Nah, mudah-mudahan kalau partai-partai Islam jangan seperti itu, harus i'tidal. Nah, i'tidalnya itu mengikuti apa yang didatangkan oleh Al-Quran. Itu pentingnya pendidikan menurut Al-Quran. Jadi kalau mendidik kok tidak menurut Quran, tidak akan. Nanti akan sampai pada waktunya. Contoh-contohnya itu intinya. Jadi manusia itu punya kelemahan 3, termasuk yang utama yaitu syahwat, lalai, dan godaan setan. Nah, untuk menguatkan, mentarbiyah
kelemahan menjadi kuat, maka membuat kuatnya yaitu dobitun nafsi, jiwa yang kuat, yaitu yang rapi, yang kuat, yang tepat, yang cermat, yang betul. Nah itu. Nah kalau udah begitu dobit belum cukup, harus iktidal, seimbang, tidak ada berat sebelah. Silahkan orang mencari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu hidup di dunia. Orang tidak boleh hanya mengejar akhirat, salat, zikir, tapi tidak bekerja cari makan yang halal. Nah, itu yang penting. Inilah pentingnya kita mengenal syahwat. Jadi syahwat kalau dilacak sangat-sangat beratnya. Kita memang diberi syahwat, kepengen mangan yang enak, bersuami istri, nek iso ya 8 posongo. Neng agamanya menggariskan paling banyak 4 saja. Nah itu iktidalnya di situ, Pak. Nah itu pentingnya yang namanya syahwat. Oh enggak, kawan, setengah jam nih, kurang titik, muncul titik ini. Sekarang yang kedua, akal. Nah, lihat tuh meneh Pak nih. Akal itu dalam Al-Quran saya tidak bisa menyebut secara seutuhnya, karena Quran menyebut kata akal itu sampai 49 kali. Mang bayangkan 49 ayat semuanya kata kerja. Ini yang indah, Pak. Afala ta'qilun. Gitu nggih? Tak golek ibu nile wae, la'allakum ta'qilun, semacamnya. Jadi dalam Al-Quran tidak ada kata benda aklun. Kalau saya lacak-lacak, mengapa kok Quran tidak menyebut kata bendanya, tapi hanya menyebut kata kerjanya? Karena yang penting akal itu ya kerjanya itu. Akal nek ra digunakake miturut tuntunan agama ya sangat-sangat membahayakan. Itu yang sangat penting. Mengapa Al-Quran tidak menyebut kata aklun, kata benda? Kalau Nabi masih beberapa kali menyebut dengan akal itu. Di antaranya sekedar seingat saya, yang permulaan diciptakan itu yaitu akal manusia. Jadi sebelum ada apa-apa, ciptakan dulu akal. Ini pentingnya akal. Nah sekarang kita akan bicara akal yang kata kerjanya 49 kali. Silakan moco, mesti ketemu 40. Ora bakal luwih, ora bakal kurang. Saya menggunakan kamus Mu'jamul Quran, kamus yang bisa mencari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Nomor ayatnya apa, nomor suratnya lengkap, Pak. Saya diberi iso ngaji, betulnya dikai kalau gojala bisa beli buku itu ya. Nah, kita sekarang kan bicara tentang akal secara ilmu. Dalam bahasa Al-Quran hanya dikatakan yang sangat-sangat mendasar. Lau kunna nasma'u au na'qilu
wa ma kunna bi ashabis sa'ir. Kebetulan saya juga lupa ayat surat apa, tapi itu firman Allah. Wa ma kunna, dan kalau keadaanku tidak nasma'u, mendengarkan, kalau keadaanku tidak mau mendengarkan, au naqilu, ada kata akal ini, au naqilu kata kerja, ngakola yaqilu dadi naqilu, atau kami mengerjakan akal apa yang saya dengar. Kerja akal itu dalam bahasa kamus itu dikatakan if'alul akli al-fikru. Kerja akal itu ialah berpikir. Orang yang berpikir, tafakkur, berpikir, itu akalnya yang kerja. Maka Al-Quran juga mengingatkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Diingatkan kalau orang tidak mau memikirkan ciptaan langit dan bumi, berarti tidak punya akal yang sehat. Labun artinya aklun sihatun, akal yang sehat. Aklun khorisun, akal yang masih murni, tidak kecampuran yang berkait dengan kepentingan hawa nafsu. Jadi akal yang masih murni mau mendengarkan Al-Quran dan kemudian dipikir-pikir di otak-atik secara ngenu, pasti menemukan kebenaran. Maka fungsi akal yang pokok itu dalam bahasa Arabnya itu berdasarkan kamus Arab-Arab, tapi selalu kamus itu berdasarkan Al-Quran. Nyun ngapunten, kamus Arab-Arab yang terkenal Munjid, tapi sejak saya sekolah itu dikandani oleh guru bahasa Arab saya. Munjid itu kamus Arab-Arab, tapi karangan orang Yahudi. Mesti ada baunya Yahudi itu, ampue kaya ngopo, mesti ada baunya. Saya tidak mau punya itu. Nah, kebetulan Pak, kebetulan Tuhan yang Maha Murah, saya pergi haji tahun 2000 itu melihat buku-buku ada kok namanya Mu'jamul Wasit. Itu kamus Arab-Arab. Wah, ini saya karangannya Dr. Ibrahim dan lain-lain ilmuwan, dosen-dosen Mesir, terdiri dari 4 doktor. Nah, wah ini yang saya butuh, mesti beli ini. Waktu itu harganya ming 250 real, ping 3.000, 750.000. Boten kata Pak nggih, sementara iki gedene. Nah, disitulah dalam Mu'jamul Wasit itu di antara fungsi akal, yaitu satu, idrakus syai'i alal haqiqah. Satu, akal itu pasti mampu idrok, menemukan sesuatu alal haqiqah yang sebenar-benarnya.
Kalau orang menggunakan akal yang sebenar-benarnya, mesti menemukan kebenaran yang hakiki. Qul huwallahu ahad. Ahad itu satu, tidak ada yang lain. Dewe nyendle, tidak ada Gusti Allah yang lain. Juga lalu artinya tidak ada yang menyamai. Kok lalu ada saning trinitas ki apa? Itu kan akal-akalan saja. Gimana Pak? Asa itu maksudnya itu trinitas. 3 oknum, yang Bapa, yang Putra, Ruhul Kudus. Wira mengakal-akalan. Nek akad tenan boleh ono, mesti satu itu tidak ada yang lain. Milo akal itu mesti mencapai idrokus syai'i alal haqiqah. 1. 2. Kuwatut tamyiz. Tamyiz itu artinya membeda-bedakan. Akal mampu membedakan ini baik, ini buruk, ini besar, ini kecil, dan lain-lain. Dia bisa membedakan. Itu karena kemampuan akal. Yang ketiga, murakkabut tasawuri. Nah, ini mentareng menangnya. Menyusun konsep-konsep as-shadaqat yang benar. Jadi akal mampu menyusun konsep yang benar. Konsep itu gambaran apa yang akan ada, itu namanya konsep. Apa yang kita belum tahu lalu kita membuat gambaran menjadi tahu. Konsep. Jadi kalau kita itu akan menulis, ngarang syair, membuat konsepnya dulu, ya toh ya. Nah, nek konsepnya sudah mantep, agak ditulis dengan hal yang sebenarnya, itu konsep. Itu baru pengertian kamus yang setidak-tidaknya berdasarkan Al-Quranul Karim. Terus malih rada dawa ning yen ya. Al-aqlu berdasarkan ilmu pengetahuan. Akhir-akhir ini kita punya pakar akal. Kita punya pakar, artinya ahlinya tentang akal. Namanya Ipo Santoso. Bukunya banyak, tapi saya hanya punya satu yang saya anggap penting. Ipo Santoso yang dikenal sebagai pakar akal, yang diakui oleh Muri. Bayangkan, karangan-karangan Ipo Santoso itu diakui oleh Muri. Apa Muri ini Pak? Nggih, aku dari apa nih? Yaitu satu lembaga yang mengambil langkah mana yang terbaik, itu namanya Muri. Nah, Muri itu mengambil sikap karangan-karangan pakar Ipo Santoso itu merupakan karangan yang terbaik. Nah, di antara karangan itu yang biasa kita dengar, akal itu terdiri dari kanan dan kiri. Gimana ya? Gimana ya? Oh, otak ya. Betul. Terima kasih dijelaskan. Otak itu adalah bagian jasad yang terpenting. Otak
merupakan bagian jasad yang terpenting untuk kehidupan. Nah, di otak itulah, saya luruskan kan, di otak itulah tempatnya akal. Nah, otak itu ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri yaitu melahirkan apa yang namanya akal. Sedang otak kanan yang melahirkan emosi dengan segala perangkatnya. Nanti doa itu. Akal itu otak kirinya namanya akal. Akal itulah lahirnya kognitif, ilmu pengetahuan. Itu menurut Hippo Santoso. Jadi akal mampu melahirkan kognitif, ilmu pengetahuan. Kalau emosi mampu melahirkan afektif. Nah, beda malih Pak. Afektif itu kalau dilihat bahasa hadis Nabi diungkap dengan zauq, zaqa, yazuqu, zauq. Zauq. Kalau sedang sekedar rasa itu khisun, perasaan lahir. Perasaan batin ada khauf, ada khosyah nanti di belakang. Nah, yang namanya akal itu melahirkan kognitif, kalau otak kanan melahirkan afektif, yaitu dzauq, perasaan. Nabi menyatakan mangqala raditu billahi robba sampai selesai, maka orang itu, karena orang itu berarti makan tokmul iman, zaqo tokmul iman. Orang yang mengucapkan raditu billahi robba bisa merasakan afektifnya perasaan yang dalam hati. Ridho dalam hati itu dzauq. Basiroh, senang, itu juga perasaan, tapi bukan dzauq, tapi perasaan saja. Khauf juga perasaan. Nah, tapi kalau dzauq itu afektif, perasaan yang dalam di dalam hati, itu namanya afektif. Orang mengajarkan iman harus menumbuhkan afektif kepada yang diajar. Ini yang angel Pak. Kulo ngaji tafsir itu tidak hanya sekedar ilmu Pak, tapi juga ingin menanamkan iman. Oh, niku sing angel Pak. Nah, kalau orang tidak dengan cara menanamkan afektif, ya hanya dapat menanamkan kognitif. Mengelmu tok, neng ora tekan rasa ati, ora dadi iman, itu afektif. Mengerti pintere tenanan, kognitifnya, ilmunya lengkap, sayang tidak sampai mengena kepada afektif. Maka dalam dunia mendidik juga harus kognitif dan afektif, akal dan emosi. Kalau terusnya ya, akal itu melahirkan kognitif,
emosi melahirkan afektif pertama. Yang kedua, akal itu melahirkan rasional, hal-hal yang masuk akal. Kalau yang tidak masuk akal ra peduli, malaikat barang ki apa akal ra gelem ngrupaka. Yang mau ngrupaka itu afektifnya itu. Nah ini. Maka akal itu memang melahirkan yang namanya hal-hal yang rasional. Di samping rasional juga analistik. Dapat diurai, dapat dilacak hakikat yang semestinya diurai, dikembangkan. Rasional dan analistik. Nah, kalau emosi yang kedua, satu afektif, dua intuitif, intuisi. Ada mireng Pak? Intuisi. Intuisi itu kalau saya ngelacak menurut ilmunya seorang tabi'in yang namanya itu Hakim At-Turmudi. Hakim At-Turmudi adalah termasuk tabi'in yang sezaman dengan Imam Turmudi, sezaman dengan Imam Nasai, namanya Hakim Turmudi. Nah itu tabi'in itu abad-abad ketiga dan keempat Pak, sudah ada ilmu. Hakim At-Turmudi sudah mengarang buku Bainal Qalbi wal fuadi wasodri wal labbi, perbedaan antara hati kolbun fuad yo ati ning beda adoh Pak. Fuad hati, kolbun nanti ada keterangannya nanti ya. Sodron juga hati. Tapi itu kalau dilacak, sodron itu pintunya. Dodo itu pintu hati. Diliwati semua apa yang baik maupun yang buruk masuk lewat sodron. Nah, sampai sodron masuk diliwati, masuk ke satu kamar yang namanya fuad. Nah, niki. Fuad itu intuisi bahasa sekarang. Kalau bahasanya Hakim Turmudi, kemampuan membaca yang tidak kelihatan. Dados nek wonten panjenengan duwe anak nangis wae, pete ditinggal mbokne nangis ngopo to? Anak kok nangis wae. Nah, nangisnya anak itu intuisi, Pak. Membacanya si anak dengan intuisi rohani yang berwujud petunjuk Allah. Nah, intuisi anak itu menerima petunjuk Allah. Kalau mbok ini yang sedang bepergian jauh, sedang kesengsaraan atau kesakitan, mula anake ming nangis wae, ngoten lagi. Nah, bareng wis iso mulih waras, oh mulakno toleke kok sewengi ranan. Nah, itu intuisi anak-anak. Jadi intuisi itu diberikan kepada siapa saja. Kita pun juga akan diberi intuisi.
diberi petunjuk dan pasti benarnya. Contoh Pak nggih, pada zaman orang Indonesia akan mencoba Sukhoi, montor mabur sing paling ampuh. Nate mireng-mireng Pak. Nggih nggih. Tokoh-tokoh Indonesia diundang oleh lembaga pembuat Sukhoi, diajak untuk menjajal kapal terbang Sukhoi. Tidak kurang dari 40 orang diundang, tokoh-tokoh semua, rasa bayar. Nah, ada di antara 41 itu satu hanya sekedar menurut intuisinya, saya itu diundang rapat nanti malam. Kalau saya diundang rapat kok tidak hadir, mesti saya tidak mengerti apa hasil rapat itu. Itu intuisi, petunjuk. Kalau orang mendapatkan undangan harus bisa menghadiri. Dhisik endi karo sing nggon njajal montor mabur, dhisik le nggon undangan rapat. Ning dia juga datang. Waktu akan berangkat orang satu ini trimo ramelu, pulang kembali akan menghadiri rapat nanti malam. Loh, itu intuisinya Pak. Nah, tan kota po wong 39 numpak motor mabur dijajal nubruk gunung. Nggih bener Pak. Nubruk gunung, mati kabeh. Satu yang hidup karena mendapatkan intuisi. Intuisi itu memang petunjuk Allah, hanya orang peka atau tidak kepada petunjuk Allah. Kalau orang mengikuti petunjuk Allah pasti diberi keselamatan, insya Allah. Itu pentingnya intuisi. Nah, kita tadi bicara tentang intuisi. Di antara pakar emosi otak kanan yaitu berdasarkan intuisi. Kalau akal hanya berdasarkan rasional dan analitis. Paham nggih? Pun telu nggih, ngelmu nggih. Yang keempat nggih. Yang keempat, akal itu mementingkan kuantitatif, jumlah. Kalau emosi otak kanan itu mementingkan kualitas, mutu. Kita bisa, kalau orang salat raweh 23 cepete rajama. Sedang nggih, itu kan hanya kuantitatif. Menurut akal pokoknya wis traweh akeh, mesti ganjarane ya akeh ku akalnya. Beda kalau yang berdasarkan emosi itu harus berdasarkan kualitatif, kualitas mutunya. Salat kuwi kudu khusyuk. Salat khusyuk ala dene galingan pasar kang kita jentak ning galingan pasar. Kuwi sing jenenge sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Itu pentingnya emosi kualitatif, kalau akal itu kuantitatif. Pinten oke, papat nggih. 5. Akal itu linier, urut. Akal itu urut. Kalau
emosi itu parsial, tidak penting le urut, tapi bagian-bagiannya harus sesuai dengan kualitas yang dikehendaki. Setiap bagian, orang salat menghadap kiblat, menghadapnya itu sudah parsial, bagian menghadap, ya, belum menghadapnya ke barat, membacanya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, hubungan dengan Tuhan itu kualitatif. Jadi linear, artinya urut. Yang ke emosi itu parsial, bagian-bagian. Wonten pitune kula sing galingan 5 wae nggih. Dan pun jam 09.00 nggih pas ditingkat nggih. Yang kelima, akal itu egosentris, intrapersonal atau egosentrik, hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk kepentingan orang lain. Guru sing umum nek kelangkaan muridnya ya ora gelem. Nggih mboten Pak nggih. Nggih mboten. Ora gelem kelangkaan bab itu kudu linear, urut. Kowe ora kena madani aku, ngandel Pak nggih. Nek parsial boleh-boleh saja. Muridnya jadi dosen ilmu apa parsial gitu nggih. Nah, itu yang namanya egosentrik, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau emosi itu interpersonal, other-centric bahasanya. Antar sesama, orang meng dhewe. Seorang yang mempunyai emosi yang benar tidak hanya untuk dirinya sendiri. Pemimpin kok meng sugihe dhewe ora nggathekke rakyate aladene, itu bukan pemimpin. Pemimpin tapi egosentrik, meng akale wae. Ning other-centricnya tidak ada. Nah ini. Tapi kalau pemimpin itu kok other-centric bersama dengan yang lain, implisit bahasa mental yang lainnya. Nah, menika ilmu akal dan emosi. 5. Akal itu mengandung kognitif, 2 rasional analitik, 3 kuantitatif, 4 linear, 5 egosentrik. Nek emosi yaitu melahirkan afektif, 2 intuisi, 3 kualitatif, 4 parsial, 5 egosentrik. Pun tekan iku dhisik terusnya nggih. Nah, ini jangan ada doang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berguna. Nanti masih akan kita teruskan lanjutnya. Sementara kita akhiri, mari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.